¿Hay alguien aquí? Di awal film, diperlihatkan dengan seorang polisi yang bernama Rodrigo, dan bersama pacarnya yang bernama Susana, yang mereka berdua akan menuju ke sebuah hotel terpencil, untuk melakukan penyelidikan tentang kasus orang hilang yang masih belum terungkap penyebabnya di sana. Tetapi perjalanan mereka terhambat, ketika jalan yang mereka lalui terdapat gundukan tanah dan sebuah batang pohon yang menutupi jalan tersebut. Rodrigo pun menyuruh Susana untuk memeriksanya, tetapi Susana awalnya takut akan terjadi sesuatu. Namun Rodrigo membujuknya akan siap melindungi dirinya, jika terjadi sesuatu. Akhirnya Susana pun memberanikan diri untuk memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Susana menginformasikan, jika di sana terdapat lubang yang cukup besar, sehingga mobil mereka tak bisa melanjutkan perjalanannya. Tak ada pilihan lain, akhirnya mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki, dan meninggalkan mobilnya di sana. Mereka pun menempuh perjalanan yang cukup jauh, melewati hutan, hingga melewati lembah-lembah, yang membuat Susana sedikit mengeluh. Rodrigo memintanya untuk sabar, dan tetap terus melangkah demi menyelesaikan pekerjaannya itu. Un terrorista. No más preguntas. Setelah cukup lama perjalanan, mereka pun sampai di sebuah hotel terpencil, yang ada di daerah entah berantah. Mereka pun langsung masuk ke dalam ruang resepsionis, tetapi tak ada satupun seseorang di sana. Mereka mencoba terus memanggilnya, tetapi tak ada satupun jawaban. Tiba-tiba, pintu itu menutup dengan sendirinya. Susana pun merasa dejavu, jika dirinya sepertinya pernah berkunjung ke hotel ini. Suasana di hotel ini benar-benar cukup aneh, yang membuat Susana pun benar-benar merinding. Bahkan mereka berdua pun tak sadar, jika terdapat seseorang yang sedang memotret dirinya dari kejauhan. Mereka berdua terus berkeliling di sekitar halaman hotel ini. Susana pun mengatakan, bahwa Rodrigo tak seharusnya datang ke hotel ini, yang menurutnya cukup menyeramkan. Rodrigo meyakinkannya, jika tujuan dirinya kemari justru akan membuat bos pekerjaannya senang, karena dirinya satu-satunya yang berhasil mengungkap misteri orang hilang di hotel ini, sehingga membuat dirinya pasti akan naik jabatan. Mereka berdua pun kembali masuk ke ruang resepsionis. Yang anehnya di sana, tiba-tiba terdapat sebuah surat ucapan selamat datang untuk mereka berdua, dan sebuah kunci kamar. Rodrigo yakin, jika kertas itu tak ada di sana sebelumnya. Meskipun terasa aneh, mereka berdua pun tetap menuju ke kamarnya, yang terpisah dari hotel utama. Susana pun beristirahat di kasurnya, tetapi di saat Rodrigo akan mencuci tangannya di wastafel, ternyata itu cuma halusinasinya saja. Kemudian ia keluar dari toilet, yang seketika itu, Susana menghilang dari kamarnya. Susana! 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 Rodrigo pun memanggil Susana berkali-kali, tetapi tak ada jawaban. Kemudian, ia memasuki ruangan lain yang seketika itu, Susana muncul dan mencekik Rodrigo. Rupanya, Rodrigo mengalami gejala paranoid, yang dirinya seolah-olah ada yang berusaha menyakiti dan menguntitnya. Rodrigo pun langsung meminum obat kecemasannya, yang dirinya benar-benar sangat gelisah. Susana yang lagi rebahan, tanpa ia sadari, terdapat seseorang dari balik pintunya, dan orang tersebut mengetuk pintu kamarnya. Orang tersebut bernama Thomas, yang dia adalah pengelola hotel ini. Rodrigo langsung emosi padanya, karena Thomas sebelumnya tak ada di ruangan reservasi. Thomas pun beralasan, jika dirinya sebelumnya baru datang dari luar kota. Thomas pun memberikan handuk dan perlengkapan lainnya padanya. Sebelum Thomas pergi, Rodrigo meminta pesanan makanan untuk mereka berdua. Susana pun merasa, jika Thomas tampak sangat aneh, tetapi Rodrigo tak menghiraukannya. Dugaan mereka memang benar, saat berada di dapur, Thomas tampak sedang bersama dengan wanita, yang dalam kondisi aneh dengan satu kaki, yang sedang memotong daging, lalu Thomas pun langsung memasakkan makanannya itu. Kembali pada Rodrigo, yang sedang berjalan-jalan di sekitar halaman,
ia dibuat penasaran dengan ditemukannya sebuah kuburan, yang tanahnya tersebut terdapat ulat yang berkumpul. Thomas pun memergokinya, untuk tak berani mendekati kuburan ini. Rodrigo yang penasaran, bertanya tentang siapa yang di kuburan itu. Thomas pun menjawab, jika itu kuburan dogi betina miliknya yang bernama Titi, yang mati karena diserang oleh dogi lain, saat berada di dalam rumahnya. Rodrigo yang tak tertarik dengan cerita itu, langsung memintanya dibuatkan kopi, dan Thomas pun langsung mengajaknya masuk ke dalam dapurnya. Di saat sedang menikmati kopinya, Rodrigo mengungkapkan, jika dirinya pernah mampir ke hotel ini setahun yang lalu, dan pernah mendapatkan pelayanan baik dari wanita yang bernama Theodora. Tetapi Thomas mengatakan, jika Theodora sudah tak bekerja di sini lagi, dikarenakan ia mulai mengalami gangguan kejiwaan, di saat dirinya mulai stres, ketika suaminya ketahuan selingkuh, bahkan saking stresnya, ia tega menghabisi bayinya dengan kejam. Tanpa Rodrigo sadari, saat ini Thomas sedang merebus sebuah kaki human, yang itu adalah kaki milik tamu sebelumnya yang menginap di hotel ini. Lalu Rodrigo pun menghubungi bosnya yang bernama Tyler, dan memberikan informasi tentang Theodora, yang ternyata dialah wanita yang sedang Rodrigo selidiki. Karena wanita itu tak lagi berada di sini, Rodrigo pun berencana akan segera pulang. Tetapi Tyler menolaknya, dan menyuruhnya untuk terus menyelidikinya keberadaan Theodora kini berada di mana. Awalnya Rodrigo menolak, karena Tyler mengancam akan menghabisi anak istrinya. Rodrigo pun terus melanjutkan misinya. Bisa diketahui, ternyata Rodrigo sudah berkeluarga, yang saat ini dirinya sedang berselingkuh dengan Susana. Kemudian, Rodrigo kembali ke kamarnya yang tampaknya, Susana sedang panik. Lalu Rodrigo menelpon istrinya, untuk mengetahui kabarnya dan anaknya. Pero tú también, ya te la canto. Rodri. Ave, yo la Rodri. Susana yang terus memanggilnya, membuat Rodrigo pun agak emosi padanya. Lalu Susana pun memberikan kabar, jika dirinya kini telah hamil anak dari Rodrigo, tetapi Rodrigo tak percaya jika itu anaknya. Susana menyuruhnya untuk memeriksa tes packnya di toilet, dan Susana pun pergi dengan tangisan, setelah Rodrigo tak mengakui anaknya. Memang benar, setelah diperiksa tes packnya, Susana kini benar-benar hamil dari anak Rodrigo. Lalu Susana yang sedang sendirian, ia melihat sebuah bayangan seseorang yang semakin didekati, itu adalah Thomas. Ia memberitahukan, jika makan siang mereka telah siap. Singkat cerita, mereka berdua pun menikmati hidangannya, yang menurut mereka sangat enak. Tetapi Rodrigo sendiri agak sedikit curiga, dengan daging yang ia makan. Susana pun berpikir, mungkin ini daging biba. Setelah makan siang mereka selesai, Thomas memberikan makanan penutup untuk mereka. Mereka pun tentu menyantapnya dengan nikmat, sampai akhirnya, mereka berdua perlahan-lahan mulai teler, dan mulai banyak berbicara ngelantur, yang benar-benar membuat mereka tak bisa mengendalikan dirinya. Hingga akhirnya mereka berdua pun pingsan. Ternyata hidangan penutupnya itu telah diberi obat bius oleh Thomas dan saat ini, Thomas diam-diam masuk ke kamar mereka, dan melihat sekeliling barang-barang mereka semua, dan melihat identitas Rodrigo yang seorang polisi. Tak lama Rodrigo pun mulai siuman, yang dirinya tiba-tiba berada di kamarnya bersama Susana di malam hari. Karena penasaran, Rodrigo mencoba untuk memeriksa kondisi di luar. Di rumah tersebut, ia melihat seorang wanita dari balik bayangannya, yang membuat Rodrigo seketika itu pun menjadi pusing sekali. Thomas pun datang mengejutkannya, dan memberikan larangan, untuk tak berani-berani masuk ke rumah itu, jika ia tak ingin mendapatkan musibah. Di kamarnya, Susana mendengar notifikasi pesan di ponsel milik Rodrigo dari istrinya, yang mengabarkan tentang kerinduannya padanya. Hal itu pun benar-benar membuat Susana pun kesal, lalu Rodrigo pun kembali ke kamarnya. Susana pun meluapkan kekesalannya pada Rodrigo, tentang kehamilannya yang tak diakuinya, sehingga ia pun memilih untuk segera pulang. Rodrigo pun murka padanya, untuk tetap di sini sampai pekerjaannya selesai. Susana pun mengancamnya akan memberitahu kehamilannya pada istrinya. Rodrigo pun akhirnya menjelaskan padanya, jika ia ingin Susana membantu menyelesaikan urusannya ini, dikarenakan Theodora wanita yang ia selidiki sebenarnya adalah rekannya dulu, yang pernah ia titipin sebuah uang jutaan dolar hasil perampokan dirinya dan Tyler, yang entah saat ini sedang disembunyikan di mana uangnya itu. Ia yakin, jika uangnya tersebut disembunyikan di rumah Thomas.
Jadi setelah ia menemukan uangnya itu, ia berjanji akan menceraikan istrinya, dan mulai menikahi Susana. Jadi itu alasan lain Tyler menyuruhnya untuk tetap terus menyuruh Rodrigo melanjutkan pencariannya pada Theodora, untuk mengambil kembali uang tersebut yang Theodora sembunyikan di rumah itu. Susana pun cukup lega mendengarnya, dan mereka pun kembali mulai mesra, dan melakukan bercocok tanam di kamarnya. Di sisi lain, wanita tersebut memerintahkan pada Thomas, untuk segera memulai menghabisi mereka berdua. Keesokan harinya, Susana pun bangun duluan, dan ia pun diam-diam untuk pergi ke kamarnya, untuk menelpon seseorang. Orang itu tak lain adalah Tyler bos Rodrigo. Ternyata Tyler diam-diam memerintahkan Susana untuk mengintai Rodrigo, memastikan mendapatkan uangnya itu. Setelah berhasil, Tyler menyuruh Susana untuk menghabisi Rodrigo, dan mengambil uangnya tersebut. Lebih mengejutkan lagi, Susana adalah selingkuhan dari Tyler, dan dialah sebenarnya yang menghamili Susana. Di tengah teleponannya itu, Rodrigo pun muncul, dan menanyakan tentang siapa yang Susana telepon. Susana pun mengaku, jika itu adalah ibunya, yang dirinya sedang mengabarkan kehamilannya itu. Untungnya, Rodrigo percaya dengan perkataannya itu. Di sisi lain, Thomas sedang membuatkan coklat panas, lalu ia menghidangkannya pada mereka berdua. Untuk memastikan, jika coklat itu tak kembali diberi obat bius lagi, Rodrigo menyuruh Thomas untuk mencicipinya terlebih dahulu. Setelah tampak aman, Rodrigo pun mengambilnya kembali. Kemudian Rodrigo pun mulai mengatur rencananya, dan menyuruh Susana untuk mengalihkan perhatian Thomas, di saat dirinya akan mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya. Susana pun menghampiri Thomas, untuk memintanya untuk dibuatkan teh. Sementara Rodrigo pun mulai beraksi dengan membawa pistolnya. Susana terus mengalihkan perhatian Rodrigo, dengan terus mengajaknya mengobrol. Tetapi di saat itu, Rodrigo mendapatkan telepon dari istrinya, jika dia telah mengetahui perselingkuhannya dari Susana sendiri. Hal itu pun membuat Rodrigo mulai kesal pada Susana. Kemudian, ia tiba-tiba mendengar teriakan Susana dari dalam rumahnya, dan ia pun segera menghampirinya. Ternyata Susana ketakutan, ketika Rodrigo menunjukkan hidangan daging human padanya. Rodrigo pun langsung mengajak Susana keluar, tetapi ia malah meluapkan kekesalannya, karena Susana sudah memberi tahu perselingkuhannya pada istrinya. Susana pun menyangkalnya, jika ia sama sekali tak memberitahunya, tetapi Rodrigo pun tak mempercayainya, dan setelah ini selesai, Rodrigo akan membuat hidup Susana menderita. Lalu Thomas datang menghampiri mereka dengan membawa secangkir teh. Namun tiba-tiba, Susana pun langsung pingsan seketika. Rodrigo menduga, jika Thomas telah meracuninya, dan tanpa basa-basi, Rodrigo mengeluarkan pistolnya, dan menodongkan pada Thomas, untuk segera memberitahu letak uang rampokannya yang disimpan oleh Theodora. Thomas memohon untuk tak menembaknya, dan ia berjanji akan menunjukkan uangnya itu. Thomas tampak sangat ketakutan dengan ancaman dari Rodrigo. Ia pun membawanya masuk ke dalam kamar yang milik Theodora. Thomas pun menunjukkan peti yang di situ tempat uangnya berada. Rodrigo yang melihatnya pun sungguh sangat kegirangan, yang akhirnya uang hasil curiannya itu bisa diambil kembali, yang memang tujuan Rodrigo menyembunyikannya pada Theodora, supaya pihak instansinya tak tahu tentang kebusukan dirinya dan Tyler sebagai polisi korup. Kini Rodrigo disekap di ruangan mengerikan, yang penuh dengan benda-benda tajam. Seketika itu, muncullah wanita tadi, yang akhirnya mulai menampakkan dirinya. Wanita itu tak lain adalah Theodora itu sendiri, yang kini sudah mulai berubah mengerikan, karena depresinya itu. Sebelum Theodora mengeksekusinya, ia memberikan panggilan terakhir untuk istrinya. Sí, mi amor. Ya tu mamá que me perdone. Te amo. Langsung saja, Theodora pun mulai melakukan eksekusinya. Keesokan harinya, Susana pun akhirnya terbangun dari pingsannya, yang dirinya kini berada di kamarnya. Susana cukup terkejut, tak ada Rodrigo di kamarnya. Ia pun langsung keluar mencarinya, bahkan juga menelponnya, tetapi tetap tak ada jawaban. Ia pun langsung menghubungi Tyler, tentang keberadaan Rodrigo yang tiba-tiba menghilang secara misterius, dan Tyler pun segera meluncur menuju ke lokasi. Susana pun langsung menemui Thomas, untuk menanyakan keberadaan Rodrigo. Tetapi Thomas mengatakan, jika Rodrigo telah pergi. Merasa ada keanehan dari hotel ini,
Susana pun segera kembali ke kamarnya, mengemasi barang-barangnya, untuk segera pergi dari tempat ini. Tak lama, Thomas pun menghampiri Susana, dengan membawakan sarapan untuknya. Awalnya Susana menolaknya, tetapi Thomas langsung menyuapinya dengan paksa. Rasanya yang aneh membuat Susana penasaran dengan daging yang ia makan, dan Thomas pun menjawabnya, jika itu adalah otak dari Rodrigo. Susana pun segera bergegas berlari secepatnya tanpa henti. Tetapi sayangnya, Thomas pun langsung menangkapnya. Susana kini berada di ruangan aneh, bersama jasad Rodrigo di depannya. Di sana juga terdapat Theodora, yang berencana akan menghabisinya. Untungnya, Tyler pun tiba, dan langsung menyelamatkan Susana. Tyler mengancam Theodora, untuk menunjukkan di mana letak uang yang disembunyikan. Dengan ketakutan, Theodora mengatakan, jika uang tersebut berada di kamarnya. Tyler pun langsung menuju ke kamarnya, dan ia meminta Susana untuk terus menodongkan pistolnya pada Theodora. Tak lama, Tyler berhasil menemukan petinya itu, tetapi ia dikejutkan oleh suara tembakan pistol dari luar, yang dirinya mengira, jika Susana telah menembak matai Theodora. Tyler pun langsung menghampiri Susana di luar. Di sana, Susana langsung mengungkapkan padanya, jika dirinya tengah lagi hamil dari anaknya. Tyler pun sangat senang, dan langsung mereka beradu jigong. Lagi-lagi, Tyler menunjukkan sifat kejamnya, dengan tega menghabisi Susana dengan pisau. Tyler pun kembali pada kamar itu, dan ia langsung mengambil semua uangnya itu dengan riang gembira. Tetapi kesenangannya tak sampai di situ saja, karena Theodora tiba-tiba muncul. Bahkan seketika itu, uang yang ada di dalam peti, tiba-tiba berubah menjadi suku cadang manusia. Ia terus diteror oleh Theodora. Di esok harinya, Theodora sedang menikmati sarapan paginya, dengan menyemil otak dari Tyler yang sudah matoy, dan berakhirlah film ini. Terima kasih sudah menonton alur cerita film ini yang berjudul La Patasola. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya, dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.